Selamat pagi Sobat ICC, senang sekali bisa ketemu lagi di Devotion pagi ini. Pagi ini saya akan membawakan Devotion judulnya Jadikan Aku Indah. Tahukah Sobat ICC bahwa usia alam semesta menurut teori Big Bang itu berusia 13,7 miliar tahun. Dan usia bumi itu adalah 4,5 miliar tahun kurang lebihnya. Jadi kita berada di tahun 2022 ini, kita sedang berada di usia bumi yang 4,5 miliar tahun dari usia alam semesta yang sudah 13,7 miliar tahun. Umur kita berapa? Di Mazmur 90 ayat 10 dibilang, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau kita membandingkan hidup kita yang 70-80 tahun dengan alam semesta dan semua ciptaan yang Tuhan sudah buat sejak awal, kita ini seperti sedang memandang rumput dan bunga di ladang kita. Hari ini kita lihat, wah ada bunga nih, bunganya bagus mekar. Besok dia sudah tidak ada. Besok sudah muncul generasi baru lagi. Seperti itulah Tuhan melihat kita. Hidup kita yang sangat singkat ini tadi dibandingkan dengan usia alam semesta yang begitu luar biasa, yang sangat singkat ini kita sering gunakan untuk mengkhawatirkan hal-hal masa depan, target-target kita, ataupun banyak keinginan-keinginan yang mau kita capai. Sehingga kita akhirnya merancangkan banyak hal. Kita merancang ini dan itu supaya kita mau hidup kita jadi indah. Padahal Tuhan berkata seperti ini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Saking sibuknya kita sama fokus dan pencapaian-pencapaian kita sama rancangan-rancangan kita untuk mendandan hidup kita, akhirnya kita nih hidup dengan penuh tekanan, kekhawatiran. Dan kita lupa bahwa Tuhan sudah merancangkan hidup kita yang sementara seperti bunga tadi. Mazmur 139 ayat 16 mengatakan, matamu, mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, kata Daud. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan ternyata rancangan Tuhan itu sebelum semuanya ada itu sudah dirancangkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ternyata bukan hanya Tuhan sudah rencanakan semuanya sebelum semuanya ada, tapi bahkan Dia merancangkan yang terbaik, yang indah-indah. Dan kalau kita ini seperti bunga yang berusaha mendandani diri kita sendiri, Tuhan berkata seperti ini, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Itu di Lukas 12 ayat 27-31. Jadi kita jangan khawatir sama penghidupan kita. Bagaimana kita akan bercahaya, bersinar, mekar seperti bunga yang indah. Dan jangan berusaha mendandani hidup kita sendiri. Yang penting satu hal, carilah dahulu kerajaannya, kehendaknya, dan rencananya.
Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam bahasa Inggrisnya, beautiful and appropriate. Termasuk kita, everything itu termasuk kita. Jadi kita harus percayakan waktunya sama Tuhan, kapan kita bisa mekar Tuhan. Dan semua yang tercipta kalau kita lihat terkesan kebetulan. Bahkan banyak ilmuwan bilang kejadian kita ini di dunia ini bisa ada kehidupan sampai civilization seperti ini itu adalah sebuah probability yang sangat kecil. Tapi bahkan Tuhan itu merancangkan semuanya bukan sebuah kebetulan. Bahkan kemungkinan-kemungkinan terkecil sekalipun itu terjadi dan akhirnya semuanya menjadi begitu indah. Semua yang kita lihat sekarang, kupu-kupu yang indah, warna-warna yang begitu luar biasa, sangat kontras, sangat harmonis. Kita lihat pemandangan, alam semesta, itu semua adalah probability yang kecil. Nah, kemungkinan-kemungkinan kecil seperti ini juga yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan bisa ketemukan kita dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang tadinya kayaknya nggak mungkin bisa ketemu dia. Diketemukan di momen-momen yang sangat kecil probability-nya. Berpapasan, akhirnya bisa terjadi sebuah hubungan. Bisa hubungan kerjasama, pekerjaan, atau apapun itu. Bahkan Tuhan sudah merancangkan kemungkinan-kemungkinan terkecil itu untuk terjadi. Dan Tuhan mau memberikan itu kepada orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Tuhan sudah rancangkan itu tepat pada waktunya. Saya suka sekali dengan satu band dari Amerika ya, namanya Casting Crown. Ada satu lagu yang benar-benar menggugah hati saya, judulnya Who I Am. Saya coba nyanyikan sedikit ya refnya. Not because of I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am yours. Di lagu ini diceritakan bahwa kita ini seperti bunga yang sangat cepat berlalunya. Hari ini ada, besok sudah nggak ada lagi. Seperti ombak yang terhempas di laut. Ada, lalu hilang. Seperti uap di udara. This is the good news. Tetap Tuhan mendengar kita ketika kita memanggil Dia. Ketika kita mencari Dia. Ketika kita memanggil namanya. Dia tangkap kita. Dia nggak izinkan kita untuk jatuh. Jadi, kita ini miliknya Tuhan. Walaupun kita hidup sangat singkat, tetapi kita sangat berharga bagi Dia. Hiduplah dalam keintiman bersamanya, dan percayakanlah rencananya dan rancangannya yang begitu sempurna atas hidup kita. Melangkahlah setiap hari dalam tuntunannya, ikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayakan waktunya sama Tuhan, dan mengucap syukur dan bersukacitalah atasnya. Dan jangan khawatir, kita akan menjadi indah pada waktu yang Tuhan tentukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa rencana dan rancangan-Mu itu selalu indah bagi hidup kami. Kalau kami banyak memusingkan tentang kehidupan kami, apa yang kami pakai, apa yang kami minum, nanti gimana masa depan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami nggak percaya sama Engkau. Kami sudah dilahirkan baru. Kami punya Bapa yang luar biasa. Biarlah rencana dan rancangan-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Dan jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu. Engkau pencipta kami ciptaan-Mu. Biar kami memuliakan Engkau. Dan biar banyak jiwa-jiwa melihat dan percaya kepada Engkau. Dan percaya kepada rancangan-Mu juga. Dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, bangkitkan iman di dalam kami. Jadikan kami
percaya karena kami bukan melihat, tetapi karena iman yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami dibebaskan dari segala belenggu-belenggu, dari segala kekhawatiran-kekhawatiran. Kami nggak lagi khawatir, karena kami percaya rancangan-Mu yang terindah bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Lord Jesus, we love You so much. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan memberkati.